Simon Marciniak akan pimpin laga Inter versus Barcelona. Simon Marciniak ditunjuk memimpin wasit untuk pertandingan leg kedua babak semifinal Champions League antara Inter Milan versus Barcelona. Leg pertama pertandingan Inter Milan versus Barcelona di babak semifinal Champions League berakhir dengan skor 3-3 di Catalunya. Dengan hasil pertandingan tersebut, sehingga kualifikasi untuk final akan ditentukan di San Siro Milan. Untuk mengawal pertandingan tersebut, UEFA menunjuk wasit asal Polandia, Simon Marciniak untuk menjadi wasit utama di pertandingan leg kedua semifinal Champions League antara Inter versus Barca. Asisten Marciniak adalah rekan senegaranya, Tomasz Listiewicz dan Adam Kupczyk. Untuk wasit keempat adalah Paweł Raczkowski, juga dari Polandia. Wasit VR adalah Dennis Higler dan Paul van Boekel, asisten wasit video asisten, asal Belanda. Marciniak telah memimpin 9 pertandingan Inter dalam karirnya, dan Nerazzurri hanya menang 2 kali, seri 3 kali, dan menderita 4 kekalahan. Terakhir kali Marciniak memimpin laga resmi yang melibatkan Inter adalah di tahun 2024, ketika itu Nerazzurri tersingkir melalui adu penalti oleh Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Wasit asal Polandia itu juga menjadi wasit final Liga Champions 2023, di mana Inter kalah 1-0 melawan Manchester City. Wasit 44 tahun itu sebelumnya pernah memimpin 2 pertandingan antara Inter dan Barcelona, hasil imbang 1-1 di San Siro pada fase grup Liga Champions 2018-19 dan hasil imbang 3-3 di Nou Camp pada 2022-23, juga pada fase grup Liga Champions. Denzel Dumfries masuk daftar pemain incaran Manchester United. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Manchester United di bawah kendali Ruben Amorim menghadapi tantangan berat akibat badai cedera yang melanda skuad di paruh pertama musim ini. Pemain kunci seperti Harry Maguire, Luke Shaw, dan Diogo Dalot absen, membuat Amorim pusing menyusun starting 11 sejak menjabat pada November lalu. Khususnya di lini belakang, absennya Shaw, yang hanya bermain 290 menit musim ini, meninggalkan lubang besar di sisi kiri pertahanan United. Menurut laporan Tutto Mercato Web, United mengarahkan radar mereka pada Denzel Dumfries, bek sayap Inter Milan berusia 29 tahun. Pemain asal Belanda ini telah menjelma menjadi salah satu bek kanan terbaik Eropa sejak bergabung dengan Inter pada 2021. Performa gemilangnya baru-baru ini di leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona, yang berakhir imbang 3-3, semakin memperkuat reputasinya. Dalam laga tersebut, Dumfries mencetak 2 gol, termasuk penyelesaian akrobatik memanfaatkan umpan Francesco Acerbi, dan menyumbang 1 assist. Inter, bagaimanapun, tidak akan mudah melepas Denzel Dumfries. United diperkirakan harus mengajukan tawaran besar untuk menggoda raksasa Serie A itu. Jika transfer ini terwujud, kehadiran Dumfries akan menjadi keberhasilan besar bagi Amorim. Gaya bermain menyerang sang bek sangat selaras dengan sistem yang diterapkan pelatih asal Portugal tersebut, berpotensi memperkuat ambisi United untuk kembali bersaing di papan atas. AC Milan anjlok dalam segala hal, siapa yang akan bertanggung jawab? Musim AC Milan 2024-2025 berjalan jauh dari ekspektasi, memicu kekecewaan mendalam di kalangan pendukung dan pengamat. Andrea Longoni, dalam ulasan pedasnya untuk Milan News, tidak menahan diri dalam mengkritik berbagai aspek klub, mulai dari performa di lapangan hingga keputusan strategis manajemen, dengan menyertakan data dan pernyataan tajam. Longoni memulai analisisnya dengan menyoroti penurunan performa yang signifikan dibandingkan musim sebelumnya. Setelah Monza, runtuh total, dan Inter masih berjuang untuk Scudetto, Milan adalah tim yang paling banyak kehilangan poin dibandingkan musim lalu. Dengan 4 pertandingan tersisa, Rossoneri memiliki 71 poin di klasemen, hari ini mereka berkurang 17 poin, ungkap Longoni. Ia kontraskan kondisi Milan dengan rivalnya, sembari menyindir keputusan transfer pelatih musim panas lalu. Tim yang paling banyak memperoleh poin adalah Napoli, naik dari 51 menjadi 74. 23 poin direkrut oleh Antonio Conte, orang yang musim panas lalu akan datang ke Milanello, tetapi kelompok kerja, super, menganggap sebaiknya diabaikan, tulisnya. Kritik tajam juga diarahkan pada proses pemilihan pelatih dan keputusan manajemen yang dianggap keliru. Mari kita ingat bahwa pilihan pertama manajemen adalah Julen Lopetegui, yang saat itu telah dipecat di West Ham dikontrak sebagai pelatih Qatar. Dan yang sangat memalukan bagi mereka yang merencanakan musim dengan target tinggi, kecam Longoni. Ia menambahkan, penunjukan Paulo Fonseca pertama dan kemudian Sergio Conceição sebagai pelatih, semua hal dipertimbangkan, hanya bertahan 6 bulan di Milan. Sinyal semakin membaik, Lautaro bisa saja memulai sejak menit pertama hadapi Barcelona.
Beberapa laporan di Italia menyebutkan Inter semakin yakin dapat menurunkan Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard saat melawan Barcelona pada semifinal Liga Champions hari Selasa. Laga penentu tersebut akan digelar di San Siro setelah leg pertama berakhir imbang 3-3 di Montjuic. Pertandingan itu akan menjadi penentu siapa yang lolos ke final. Sebelumnya, Lautaro Martinez diperkirakan absen setelah mengalami cedera otot dan ditarik keluar saat jeda babak pertama di Montjuic. Meskipun hasil tes menunjukkan hanya ada peregangan tanpa robekan, asisten pelatih Massimiliano Farris tetap mengatakan kepada Sky Sport Italia, kemungkinan Lautaro masuk skuad lebih kecil daripada tidak. Namun, keyakinan terhadap pemulihan Lautaro Martinez kini meningkat di kubu Inter. La Gazzetta dello Sport dan Sky Sport Italia melaporkan bahwa sang striker Argentina tidak hanya berpeluang tampil, tapi bisa menjadi starter. Kami melihat tidak ada pembengkakan atau rasa sakit, ini pertanda proses pemulihan berjalan baik, ungkap sumber dari staf medis klub. Lautaro belum kembali berlatih dan akan menjalani pemantauan lebih lanjut pada hari Senin. Jika lolos uji beban, ia kemungkinan akan bermain bersama Marcus Thuram di lini depan. Jika Lautaro tidak tersedia, Mehdi Taremi jadi kandidat utama, bukan Marko Arnautovic, kata salah satu staf pelatih. Butuh striker baru, Arsenal tertarik rekrut Dusan Vlahovic dari Juventus. Arsenal dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus pada musim panas tahun ini untuk memperkuat lini depan mereka. Dilansir dari Vicages, Arsenal kembali mengarahkan radar transfer mereka ke Serie A untuk memperkuat lini serang, dengan nama Dusan Vlahovic muncul sebagai target utama. Penyerang Juventus asal Serbia ini tengah menghadapi situasi kurang ideal di Turin. Meskipun dianggap sebagai salah satu talenta menjanjikan, performanya menimbulkan keraguan di kalangan manajemen klub, yang secara terbuka menyatakan siap mempertimbangkan tawaran yang masuk pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub London Utara tersebut memang tengah berburu striker haus gol untuk memperkuat amunisi lini depan menyongsong musim kompetisi berikutnya. Mikel Arteta diyakini melihat Vlahovic sebagai pemain yang mampu memberikan dimensi baru dan meningkatkan kualitas serangan timnya dalam upaya bersaing meraih gelar juara di kancah domestik maupun Eropa. Terbukanya Juventus untuk melakukan negosiasi semakin membuka peluang bagi The Gunners untuk merealisasikan transfer ini. Di Italia, spekulasi mengenai potensi nilai transfer Vlahovic berkisar antara 50 hingga 60 juta euro. Angka ini dinilai tidak akan menjadi kendala berarti bagi Arsenal, mengingat kondisi finansial klub yang solid. Dusan Vlahovic, yang baru berusia 24 tahun, tetap menjadi aset menarik di bursa transfer berkat keunggulan fisik, insting gol yang tajam, serta potensi pengembangan diri yang masih besar. Sinyal-sinyal kuat mengindikasikan bahwa masa depan pemain internasional Serbia ini kemungkinan besar tidak lagi di Allianz Stadium, dan Arsenal melihat ini sebagai peluang emas untuk mengamankan kesepakatan strategis. Bukan tidak mungkin Mehdi Taremi akan jadi pemain kunci melawan Barcelona. Fabio Caressa memberikan pembelaan keras terhadap performa Inter usai hasil imbang 3-3 di markas Barcelona. Dalam program Sky Calcio Club, ia mempertanyakan kritik yang menyebut permainan Inter mengecewakan. Saya dengar Inter dikatakan bermain buruk, saya dengar hal-hal yang luar biasa. Absurd. Sudahlah, Inter mencetak 3 gol ke gawang Barcelona, bahkan seharusnya 4, hanya saja 1 dianulir, tegasnya. Mantan bek Inter, Giuseppe Bergomi, sempat mencoba meredam pernyataan Caressa dengan menanyakan dari mana ia mendengar komentar tersebut. Namun Caressa menjawab dengan nada kecewa. Bukan dari televisi, cukup buka media sosial atau podcast, katanya. Caressa juga melontarkan pujian besar untuk bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Ia menilai pemain itu sangat sulit dihentikan karena kecepatan dan tekniknya. Anak ini terbang, teman-teman. Dia tidak bisa dijaga. Lihat saja aksi-aksinya yang luar biasa, ujarnya penuh kekaguman. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa Mehdi Taremi bisa menjadi penentu di leg kedua melawan Barcelona. Kalian tahu, saya punya firasat bahwa Taremi akan jadi pemain kunci melawan Barcelona, ucapnya optimistis. Benjamin Pavard sudah mulai pulih, bisa main lawan Barcelona. Jelang lawan Barcelona, bek Inter Milan, Benjamin Pavard sudah mulai berlatih bersama tim utama, sementara Lautaro Martinez masih berlatih secara terpisah. Inter Milan kembali berlatih pagi ini, hanya beberapa jam setelah meraih kemenangan 1-0 atas Hellas Verona. Kemenangan ini membuat jarak mereka dengan Napoli di puncak klasemen masih terpaut 3 angka. Sky Sport Italia dan FC Inter 1908 memberikan kabar terkini tentang kondisi terkini tim Nerazzurri, terutama berfokus pada kondisi terkini Benjamin Pavard dan Lautaro Martinez yang mengalami cedera. Pavard sudah berlatih dengan tim utama, tapi tidak penuh. Ia masih mengalami masalah di pergelangan kakinya,
dan dokter tim akan menilai reaksinya terhadap latihan hari ini dalam beberapa jam mendatang. Koresponden Sky Sport Italia, Matteo Barzagli mengatakan di X bahwa sesi latihan besok akan menentukan. Dia juga menambahkan dalam siaran langsung di TV jika Pavard bisa menjadi starter di laga melawan Barcelona. Di sisi lain, Lautaro Martinez masih berlatih secara terpisah dan berpacu dengan waktu untuk bisa tampil melawan tim Blaugrana di leg kedua babak semifinal Liga Champions di San Siro. Pemain Argentina itu mengalami cedera otot flexor saat pertandingan melawan Barcelona pada hari Rabu. Pemulihannya masih sulit, tetapi Kapten Nerazzurri itu akan berusaha untuk setidaknya masuk bangku cadangan jika ia memiliki kesempatan. Memang benar itu, cedera Lautaro bukan cedera biasa, jadi masih ada sedikit harapan, tetapi saat ini lebih banyak tidak daripada ya. Ujar asisten pelatih Inter, Massimiliano Farri.